Dunia sepak bola Asia tengah mengalami guncangan isi kontroversial yang serius. Apa yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik di kalangan pelatih dan penggemar, kini resmi dibongkar menjadi fakta oleh laporan investigasi media-media besar Amerika dan Eropa. Dugaan kecurangan dan ketidakadilan yang sistematis dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menunjuk dua negara, Arab Saudi dan Qatar, sebagai pusat kekuasaan dan yang paling diuntungkan. Fakta ini tidak hanya menjawab tanda tanya besar soal sulitnya tim-tim lain, termasuk Indonesia, untuk lolos, tetapi juga memicu kemarahan kolektif di kalangan pemain dan staf pelatih. Inilah laporan mendalam kami menelusuri skandal yang diduga merampas semangat fair play dalam kompetisi sepak bola tertinggi di Asia. Pemicu badai kontroversi ini datang dari laporan eksklusif media Amerika Serikat The Athletic yang merupakan jaringan dari New York Times. Salah satu jurnalis investigasi mereka, Jacob Whitehead, merilis laporan berjudul Arab Saudi, Qatar, dan kontroversi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laporan ini secara tegas menuding bahwa sistem kompetisi AFC diperkirakan penuh dengan kejanggalan, menguntungkan dua negara dengan kekuatan finansial dan politik terbesar di kawasan Teluk, yakni Arab Saudi dan Qatar. Menurut The Athletic, alih-alih melalui proses pengundian yang transparan atau kesepakatan antar negara, kedua negara ini ditunjuk secara sepihak oleh AFC sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diumumkan hanya beberapa hari sebelum pengundian grup dimulai. Kita perlu menggarisbawahi, penunjukan ini bukanlah sekedar isu teknis, melainkan akar dari masalah sistemik yang kemudian menciptakan ketidakadilan di lapangan. Sementara tim-tim lain seperti Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman harus berjuang di tengah keterbatasan fasilitas dan jadwal yang sangat padat. Pertanyaan besar yang muncul, mengapa Qatar dan Arab Saudi terpilih tanpa adanya transparansi dalam proses seleksi? Laporan penyelidikan ini kemudian menelusuri struktur kekuasaan di dalam tubuh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Hasilnya menunjukkan adanya konsentrasi kekuatan yang signifikan dari kawasan Teluk. Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, berasal dari Bahrain, sekutu dekat Arab Saudi. Wakil presidennya adalah Yasser Al-Misyahal, tokoh dari Arab Saudi. Ketua Komite Keuangan, Adel Izzet, juga dari Saudi. Sementara Ketua Komite Kompetisi AFC, Hannibal Al-Thari, berasal dari Qatar. Selain dominasi posisi kunci, sebagian besar dana sponsor utama AFC juga berasal dari perusahaan-perusahaan Teluk, seperti Bein Media Group, Qatar Airways, Qatar Energy, hingga Aramco milik Saudi. The Athletic menyimpulkan dengan tegas, tempat pertandingan tidak diundi secara acak, juga bukan hasil kesepakatan, semuanya disusun rapi. Ini mengindikasikan bahwa pusat keputusan sepak bola Asia hari ini benar-benar dikendalikan dari dua tempat, yaitu Doha dan Riyadh. Penunjukan sepihak ini menurut laporan tersebut memungkinkan dua negara kuat ini bermain di kandang sendiri dengan fasilitas terbaik dan dukungan penuh, sementara tim-tim penantang harus menghadapi perjalanan ribuan kilometer, bermain di suhu ekstrim, dan yang paling krusial mendapatkan waktu istirahat yang sangat minim. Inilah bagian paling meresahkan dari skandal yang dibongkar. Kecurangan ini secara nyata terwujud dalam jadwal pertandingan. Dua negara tuan rumah, Arab Saudi dan Qatar, mendapatkan waktu istirahat penuh selama 6 hari antar laga. Bandingkan dengan lawan-lawan mereka, termasuk Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman, yang hanya diberikan waktu istirahat 72 jam atau 3 hari saja. Di tingkat kompetisi internasional, perbedaan 3 hari waktu pemulihan adalah tirai. Secara fisik, kondisi ini dapat membuat pemain kehilangan 30 hingga 40% performa fisiknya di pertandingan kedua. Mari kita lihat contoh kasus Qatar. Mereka bermain imbang 0-0 melawan Oman, namun hanya mengganti 2 pemain saat menghadapi Uni Emirat Arab. Mereka bisa santai karena memiliki waktu 6 hari untuk pulih. Sebaliknya, Uni Emirat Arab yang baru bermain 3 hari sebelumnya harus merombak total 6 pemain. Para pemain Uni Emirat Arab dilaporkan mengalami kelelahan, kram, dan cedera ringan. Ketidakadilan ini memicu kemarahan dari pelatih-pelatih top di Asia. Cosmin Olaroyu,
pelatih Uni Emirat Arab, menyatakan, ketika Anda bermain di turnamen semacam ini, semua tim seharusnya memiliki kesempatan yang sama, tapi AFC malah membuat peraturan yang tidak masuk akal. Carlos Queiroz, pelatih Oman yang telah berkecimpung selama 40 tahun di sepak bola, melontarkan kritik lebih keras. Ini bukan fair play, ini terbuka terhadap kompetisi. Puncaknya, pelatih Irak Graham Arnold memberikan sindiran telak. Bukan kebetulan kalau tim yang punya jeda 6 hari akhirnya lolos. Semua pernyataan ini menjadi bukti nyata bahwa para profesional di lapangan merasakan ketidakadilan yang sama. Bagi timnas Garuda, sistem yang tidak adil ini terasa sangat pahit. Indonesia dipaksa bermain di Jeddah melawan Arab Saudi. Hanya 3 hari kemudian langsung harus bertanding lagi melawan Irak. Dengan waktu istirahat yang sangat singkat, mustahil bagi skuad Garuda untuk melakukan recovery secara penuh. Hasilnya 2 kekalahan yang tidak hanya menyakitkan secara skor, namun juga menghancurkan semangat juang pemain yang telah bekerja keras. Bahkan Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, sempat turun tangan untuk melobi AFC, mengajukan permintaan sederhana agar jadwal pertandingan kedua timnas bisa dimundurkan hanya 2 jam ekstra, sekedar untuk memberikan waktu istirahat bagi para pemain. Persyaratan kecil itu pun sulit dikabulkan. Ketidakberpihakan sistem ini juga diakui langsung oleh para pemain. Calvin Verdong, bek timnas Indonesia, secara terbuka mengungkapkan bahwa jeda internasional kali ini adalah yang paling rumit dan melelahkan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana tim kehabisan tenaga. Verdong mengatakan, 2 laga di Arab Saudi itu benar-benar berat. Kami sudah berjuang, tapi sulit tampil maksimal dengan kondisi seperti ini. Saat melawan Irak, saya rasa kami belum cukup berusaha. Pernyataan ini menyiratkan bahwa kekalahan yang dialami bukan karena menyerah, melainkan karena dipaksa bertarung dalam sistem yang sudah diatur untuk menyingkirkan tim yang tidak memiliki kekuasaan lobi. Kontroversi ini kini menjadi sorotan di panggung global. Media Jerman, Die Zeit, ikut menyindir keras fenomena ini. Mereka menulis, siapapun yang berharap FIFA bisa membaik setelah era Sepp Blatter telah salah lihat. Kualifikasi Piala Dunia zona Asia itu Qatar dan Saudi. Mungkin nanti kelolosan otomatis akan diberikan untuk negara yang punya cukup minyak dan gas. Sindiran tajam ini menunjukkan bahwa dunia luar melihat dengan jelas adanya praktek jual beli kehormatan sepak bola Asia demi kekuasaan dan uang. Di tengah situasi ini, Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF memberikan contoh nyata bagaimana fair play seharusnya dijalankan. CAF baru saja mengumumkan bahwa kualifikasi playoff Piala Dunia 2026 mereka akan diadakan di tempat netral, yaitu di Maroko. Keputusan ini diambil untuk menghilangkan keuntungan kandang dan Maroko dipilih karena mereka telah lolos otomatis ke Piala Dunia, sehingga tidak memiliki kepentingan teknis dalam pertandingan tersebut. Semua keputusan dilakukan secara terbuka dan diumumkan ke publik. Kontras ini sangat mencolok. Di satu sisi, Afrika menjaga sportivitas. Di sisi lain, Asia dituding membiarkan persaingan dikuasai oleh kepentingan segelintir elit. Kekalahan dalam sebuah pertandingan adalah hal yang wajar, namun kekalahan karena sistem yang curang adalah pengkhianatan terhadap semangat sepak bola. The Athletic telah berbicara, media Jerman telah menulis, dan para pemain dan pelatih telah muak. Dunia tahu ada sesuatu yang salah di tubuh AFC. Pertanyaan kini ditujukan kepada otoritas tertinggi sepak bola global, FIFA. Sampai kapan FIFA akan memilih bungkam dan pura-pura tidak tahu? Jika situasi ini terus dibiarkan, maka yang menentukan siapa yang lolos ke Piala Dunia bukan lagi skill atau kerja keras, melainkan siapa yang memiliki minyak, kekuasaan, dan lobi yang kuat di AFC. Skandal ini adalah seruan keras reformasi total bagi AFC, demi mengingatkan kehormatan dan keadilan bagi seluruh negara yang bertanding.